Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Ini kita kedatangan motor PCX 160. Kendalanya ini roda belakangnya seret kalau diputar. Ini berat ya, roda belakangnya. Nah, nanti ini kita cek. Kalau saya sih curiganya dari kampas atau dari kalipernya kayak gitu. Nah, ini diputar kayak gitu harusnya lancar ya, walaupun bannya berat. Nah, ini diputar tapi nggak lancar, berat gitu. Terus juga ketika motor dinaikin terus dimundurin atau dimajuin itu makin berat. Nah, ini langsung aja kita bongkar untuk bagian kalipernya. Nah, ini bautnya udah saya buka ya. Untuk PCX 160 dia bisa langsung dibuka bautnya tanpa lepas knalpotnya ya. Jadi bautnya bisa langsung ditodong pakai kunci L bintangnya. Nah, ini kita keluarin dulu. Nah, ini dikeluarin aja, berat ya. Jadi ini langsung dikeluarin. Nah, ini udah kelepas ya. Habis itu kita lihat, nah ini kampasnya habis sebelah. Yang sebelah paling luar ini masih tebal, tapi yang bagian dalamnya itu udah tipis. Ini kita buka bracketnya. Nah, ini dia model kalipernya itu kayak mobil ya. Jadi bisa dibuka dari bracketnya aja langsung kayak gitu. Nah, ini ada bautnya. Ini harus kita lepas dulu pakai kunci pas 17 sama kunci 12. Habis itu kita tarik keluar. Nah, ini keras banget. Tuh kelihatan ya, bracketnya itu nggak mau muter. Nah, ini keras banget nih, harusnya nggak boleh keras kayak gini. Ini harusnya enteng. Jadi dia bisa main kanan kiri. Nah, sedangkan ini keras, jadi mau gimana bisa main kanan kiri ya kan? Nah, ini kita lepas tuh. Ini nggak usah diketok-ketok. Kalau masih bisa gerak kayak gini, tinggal kita ongkek-ongkek aja kanan kiri kayak gitu. Nanti dia lama-lama keluar sendiri. Terus juga kalau masih keras juga, jangan lupa kita kasih semprotan pelumas ya. Chain loop boleh atau WD juga boleh, apapun itu, intinya untuk ngelumasin si bagian yang keras ini kayak gitu. Jadi nanti lebih gampang keluarnya. Nah, habis itu sambil digerak-gerakin kayak gini, gerak-gerakin aja terus, nggak boleh dipukul ya, nanti khawatirnya lecet atau malah bengkok kan. Jadi PR-nya jadi banyak yang harusnya nggak diganti gitu. Nah, ini terus aja diongkek-ongkek. Ini lumayan berat ya guys. Jadi nggak langsung keluar gitu, emang perlu kesabaran. Nah, ini hati-hati ada platnya, plat bracket si kampasnya, tahanannya. Nah, ini sambil kita semprot aja karena udah keras banget ya, berat. Nah, disemprotnya juga jangan asal semprot, tapi kita masukin ke dalam karet bootnya kayak gitu. Nah, itu kayak gitu, jadi nanti ngeresep ke dalam dia. Semprot terus goyang-goyang, ntar semprot goyang-goyang lagi kayak gitu terus berulang-ulang sampai keluar semuanya. Ntar kalau udah bergerak sedikit dia udah enak, nggak susah lagi. Nah, ini pelan-pelan aja digoyang-goyang gini terus. Nah, ini kayaknya sih ini motor juga dari baru, belum pernah dibuka ya, soalnya kelihatan banget masih ada lem-leman dan juga bekas-bekas gemuk dari bawaan motornya. Nah, ini udah gampang nih ya, soalnya ini udah geser sedikit, jadi nanti tinggal digemukin aja, kita gemukin ulang kayak gitu. Terus diongkek-ongkek nih, jangan digedor ya. Kalau emang udah nggak bisa, lebih baik dilepas kalipernya terus kita copot di luar, nanti ditahan pakai ragum kayak gitu, jadi enak ngepotnya. Nah, ini udah kelepas ya. Tuh, ini kita bisa lihat nih. Ini saya zoom. Nah, tuh karatan semua ya. Ini as bracketnya ini nggak boleh karatan, harus bersih. Terus juga harus licin, jadi nanti dia bisa main kanan kiri. Nah, ini karena karatan berkerak, kotor ya, parah, jadi dia keras. Nah, cara penanganannya cukup kita amplas aja, diamplas sampai hilang bekas karatnya dan kerak-keraknya, sampai permukaannya rata lagi. Sambil disemprot terus diamplas, semprot, amplas sampai bersih. Ini saya pakai amplas merah ya, sebenarnya amplas apa aja tapi nggak usah terlalu kasar, yang penting bisa menghaluskan permukaannya kayak gitu. Terus pelan-pelan, ntar kalau udah rata nanti kita lap, terus habis itu kita kasih grease lagi ya, kita kasih gemuk biar dia bisa main kanan kirinya. Nah, ini biasanya kayak gini terjadi tuh karena
kemasukan air biasanya, jadi dia menimbulkan kerak terus karatan gitu. Ini sebenarnya masih bagus, nggak perlu diganti asnya, cuma cukup diamplas aja kayak gini. Ini bisa normal lagi kayak gitu. Nah ini saya kasih gemuk, tapi sebelum dikasih gemuk dilapin dulu ya supaya bersih. Nah ini udah rata. Yang masih kelihatan ada noda-nodanya diamplas lagi aja supaya halus lagi ya. Nggak usah buru-buru, yang penting motor beres, rapih lagi, asnya kembali normal kayak gitu. Nah ini udah cukup bersih ya. Nanti ini pistonnya juga kita semprot pakai WD supaya loncat lagi ya, kotorannya pada hilang. Ini kampasnya juga sekalian kita ganti baru. Ini sebelum dipasang ini kita tekan dulu pistonnya. Nah ini ya, ini kampasnya. Nah ini kampas barunya. Ini saya kasih kampas biasa karena kampas orinya selain harganya mahal banget, terus juga bahannya keras. Jadi nanti bisa makanin cakramnya gitu. Biasanya yang kalah tuh cakramnya. Kampasnya awet banget abisnya, tapi yang kalah malah cakramnya. Jadi dekok gitu. Nah ini kita kasih grass. Ini saya pakai gemuk Spiti. Gemuk apa aja boleh. Yang penting fungsinya buat mencegah karatan, terus juga sebagai pelumas juga gitu. Karena ini saya adanya gemuk Spiti, jadi saya kasih gemuk Spiti. Berapa kayak gemuk Spiti juga nggak apa-apa, malah lebih bagus kan, tahan panas dibanding gemuk biasa. Nah habis itu nih dalamnya kita cek juga untuk bracket yang satunya, yang bawahnya dia kerak juga atau enggak. Sekalian kita gemukin lagi gitu. Kalau emang dia masih main biasanya nggak berkarat, tapi gemuknya aja yang kering biasanya. Nah ini ya kelihatan ini masih gemuk bawaan dealernya, cuma gemuknya agak kering. Nah ini kita gemukin lagi supaya nanti pas dipasang nggak ngerjain 2 kali. Ntar yang atasnya sembuh pindah ke bawah ya kan, keraknya malah jadi lebih PR. Jadi mending sekalian kita bersihin. Nah ini kita semprot dalamnya supaya kotorannya yang di dalam, yang sisa-sisa dari karatnya bisa keluar. Nah ini kita pasang dulu kampasnya. Ini kampasnya pakai kampas biasa aja ya. Sebenarnya kampas mau biasa mau ori sebenarnya nggak masalah, kampas biasa juga. Yang penting ketika kampas sudah tipis langsung buru-buru ganti, jangan dinanti-nantiin. Nanti malah besi ketemu besi sama cakramnya, jadi cakramnya juga ikut kemakan, kan sayang. Cuma perkara kampas 30.000 kan jadi kemakan piringannya gitu. Nah ini masang kampasnya kayak gini ya, PCX 150 160 masih sama kampasnya, kalipernya juga sama, dia masangnya kayak gitu. Nah ini karena kampas baru, jadi ini pistonnya kita tekan dulu ya sebelum kita pasang bracket sama kampasnya. Nah ini ditekan aja, saya nekannya pakai kunci T 2 buah, jadi langsung ditekan kayak gitu, nggak perlu nyongkel pakai obeng min, nanti kampasnya malah rusak. Nah ini kita masukin dulu ke bracket yang atas, baru digeser, kita tinggal masukin ke dalam kaliper ya, slep gitu. Dia modelnya kayak mobil, kaliper mobil juga kayak gini persis. Nah gitu ya. Oke, habis itu kita pasang baut yang bawah. Nah ini baut yang bawah juga asal masuk aja dulu ya, yang penting ngegigit dulu, nanti kita kencenginnya ketika udah dipasang di armnya. Nah ini dimasukin, nah kayak gini. Habis itu kita kencengin baut kalipernya. Oke ya, ini dikencengin pelan-pelan. Ini saya pakai L bintang ya kencenginnya, depan belakang sama, mau PCX 150 160 sama L bintang 6. Nah kayak gitu, pelan-pelan aja. Nah gitu ya. Enaknya 160 PCX 160 itu nggak perlu ngelepas knalpot, nggak perlu ngendorin knalpot, jadi bisa langsung ditodong. Jadi mempersingkat waktu pengerjaan dibanding PCX 150, karena bautnya dia kejepit kalau yang 150.
yang atasnya itu ada di belakang knalpotnya. Nah ini udah kenceng ya, tinggal kita kencengin baut bracket yang bawah. Nah ini saya tahan, belakangnya ditahan, depannya dikencengin kayak gitu. Ini jangan sampai lupa, karena kalau ini lepas dia berisik kalipernya, apa kayak gelodak-gelodak gitu ketika direm. Nah gitu ya, ini udah kenceng. Nah ini diputar lancar banget ya, udah tokcer lagi nih. Ini langsung kita tes, nanti kita tekan dulu bagian rem belakangnya supaya memastikan. Nah ini kita tekan-tekan dulu sampai dapet. Nah ini udah dapet ya, udah jauh. Nanti tinggal kita putar roda belakangnya, masih macet gak. Nah ini udah encer banget ya, loncer. Udah beres, sip. Untuk pengerjaan rem belakang seret udah beres. Terima kasih.